Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Strategi Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Tulis DMI Kelas Tinggi. Kami beranggotakan 4 orang, terdiri dari Azmi Azri Mulki, Halah Azhara, Nida Sri Rahayu, dan Nisa Ulia. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama adalah pengertian strategi pembelajaran. Strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, 1989, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Menurut O'Malley dan Chamot, 1990, strategi adalah seperangkat alat yang melibatkan individu secara langsung untuk mengembangkan bahasa kedua atau bahasa asing. Strategi sering dihubungkan dengan prestasi bahasa dan kecakapan dalam menggunakan bahasa. Oxford mendefinisikan strategi belajar sebagai tingkah laku yang dipakai oleh pembelajar agar pembelajar bahasa berhasil, terarah, dan menyenangkan. Oke. Materi selanjutnya adalah keterampilan berbahasa tulis yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya pengertian keterampilan berbahasa tulis di. Nah, dari arti keterampilan aja itu bentuk proses pemerolehan pengetahuan yang didapatkan melalui suatu proses latihan dan pengalaman yang beragam. Nah, sedangkan bahasa itu adalah alat komunikasi sosial yang dihasilkan dari ucapan manusia. Nah, keterampilan bahasa itu harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, keterampilan bahasa harus menjadi yang utama dalam pembelajaran bahasa itu sendiri. Salah satu cara yang baik untuk meningkatkan keterampilan bahasa yaitu berlatih secara terus-menerus dan disiplin. Nah, keterampilan menulis adalah suatu kemampuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam menuangkan ide, gagasan, dan pemikirannya yang dituangkan melalui itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis ini kemampuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang, di mana untuk memiliki keterampilan tersebut, seseorang memerlukan latihan yang baik untuk menciptakan tulisan yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, langsung saja ke tujuan pembelajaran menulis DMI. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran menulis di MI secara umum. Yang pertama ini, Teh boleh diganti PowerPoint-nya. Baik, yang pertama di sini adalah mengungkapkan perasaan secara tertulis dengan jelas. Jadi maksudnya di sini dengan adanya kegiatan menulis ini, diharapkan itu siswa dapat mengungkapkan perasaannya gitu, apa yang dia rasakan. Jadi tidak hanya disampaikan melalui berbicara, tapi juga disampaikan melalui tulisan. Yang kedua ini menyampaikan informasi secara tertulis sesuai dengan konteks dan keadaan yang jelas. Jadi maksudnya di sini siswa juga dapat menyampaikan informasi gitu. Jadi apa yang pengalaman yang dia dapat, apa yang informasi yang dia dapat ini dia tuangkan gitu dalam bentuk tulisan. Terus yang ketiga ini adalah mengungkapkan gagasan, pendapat, pengalaman, dan pesan secara tertulis. Sama ya seperti tadi, mengungkapkan pengalamannya gitu. Misalkan kayak siswa ini sehabis melakukan kegiatan jalan-jalan di sekolah gitu ya. Nah ini
bisa guru ini memberikan tugas gitu untuk menulis pengalamannya gitu. Jadi tidak hanya bercerita saja kepada teman-temannya mengenai pengalaman jalan-jalan, tapi siswa ini dapat menuliskan dan mencurahkan semua pengalamannya ini ke dalam tulisan. Yang keempat adalah memanfaatkan unsur-unsur kebahasaan karya sastra dalam menulis. Jadi dengan adanya kegiatan menulis ini, siswa itu dapat mengetahui unsur-unsur kebahasaan yang baik itu seperti apa gitu, sehingga dalam menulis ini tidak hanya sekedar menulis, tapi terdapat ada unsur-unsurnya. Yang kelima, gemar menulis. Nah, dengan adanya kegiatan menulis ini, diharapkan tuh siswa menjadi lebih gemar menulis. Nah, dengan adanya kegemaran menulis ini, bisa menghasilkan karya-karya seperti penulis novel ataupun pembuat film yang awalnya harus membuat cerita ini dalam tulisan seperti itu. Next Teh. Nah, di sini ada tahapan kegiatan menulis. Yang pertama ada pra-penulisan. Pada tahap pra-penulisan ini, kegiatan seorang penulis dalam mencari dan menemukan sesuatu yang dikemukakan. Nah, jadi di pra-penulis ini, penulis mencari nih apa yang mau dia tulis mengenai tema, mengenai judulnya. Terus, di sini Temple menyebutkan tahap pra-penulisan sebagai tahap latihan, yakni tahap untuk menemukan apa yang ingin penulis kemukakan. Nah, dengan adanya pengalaman berbahasa secara lisan yang dimiliki siswa pada tahap pra-penulis ini, diharapkan agar dapat memudahkan siswa untuk melakukan pada tahap penulisan. Karena tanpa adanya pra-penulisan ini, atau tanpa adanya pemilihan sesuatu yang ingin ditulis, ya bingung nantinya anak akan mau menulis apa gitu. Terus kemudian yang kedua ada penulisan. Nah, pada tahap ini seorang penulis mengembangkan gagasan yang telah dibuat pada langkah pertama melalui bercerita, tanya jawab, mengelompokkan, dan menulis cepat. Kemudian di sini ada tahap perbaikan. Nah, pada tahap ini penulis ini memikirkan kembali dan mengubah atau memperbaiki draft-draft. Jadi dengan ada perbaikan ini, si penulis ini memeriksa kembali gitu ya. Misalkan ada ditulis-tulisannya yang masih kurang bagus, nah ini diperbaiki lagi, diubah lagi gitu. Nah, ini seperti bisa ditambahkan gitu tulisannya atau bisa dikurangi dan bisa disempurnakan ataupun disusun kembali. Nah, pada tahap keempat sama mungkin seperti tahap ketiga ya perbaikan, cuma di sini tahap 4 itu yaitu penyempurnaan. Nah, tahap penyempurnaan ini adalah tahap terakhir dari penulisan yang mana di sini tuh dilakukan penyusunan dan penulisan kembali draft tulisan. Nah, penyempurnaan ini didasarkan pada hasil pembaca kembali atau refleksi penulis dari hasil curah pendapat dengan orang lain pada tahap perbaikan. Jadi, kalau pada tahap perbaikan kan ini mah si penulisnya ya yang memperbaiki gitu, belum nanya ke orang mengenai pendapatnya, pendapat penulisan yang ditulis oleh si penulis. Sedangkan kalau pada tahap penyempurnaan ini, penulis meminta tolong nih kepada rekannya gitu untuk membaca dan memberikan refleksi apa yang kurang sehingga nanti diperbaiki kembali sehingga penulisan ini menjadi sempurna. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Sangat detail ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah macam-macam strategi pembelajaran keterampilan berbahasa tulis di MI kelas tinggi yang akan disampaikan oleh Nida Sri Rahayu. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam strategi pembelajaran keterampilan berbahasa tulis. Nah, di sini ada 12 strategi. Yang pertama, strategi curah pendapat, yang mana strategi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali pengalaman bahasanya yang berkaitan dengan tema yang ditentukan. Yang kedua ada strategi bercerita. Strategi ini diterapkan untuk mengembangkan gagasan yang akan ditulis siswa. Strategi bercerita ini digunakan juga sebagai alat untuk
memancing siswa agar mampu menceritakan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari secara lisan. Yang ketiga ada strategi gambar. Strategi ini digunakan untuk mendorong siswa untuk mengemukakan gagasan dalam bentuk kalimat. Yang keempat ada strategi organisasi gagasan. Strategi ini yang dilakukan melalui gambar atau bercerita. Yang kelima ada strategi jawab pertanyaan. Strategi ini diterapkan untuk mengarahkan siswa mengungkapkan gagasannya berdasarkan panduan pertanyaan. Yang keenam ada strategi tulis bersama. Strategi ini merupakan kegiatan penulisan yang dilakukan bersama-sama secara klasikal. Dalam strategi ini, siswa memiliki kesempatan untuk memberikan pemikirannya berupa kalimat. Yang ketujuh ada strategi tulis pasangan. Strategi tulis ini disebut juga dengan strategi pasangan minimal. Jadi, strategi tulis pasangan ini adalah kegiatan penulisan yang dilakukan oleh dua orang siswa dengan teman sebangkunya. Yang kedelapan ada strategi tulis individual. Strategi tulis individual ini merupakan cara menuliskan draft secara individual. Dalam strategi tulis individual ini, setiap siswa memperoleh kesempatan untuk menuliskan secara bebas segala sesuatu yang diingatnya berkaitan dengan topik yang disepakati. Yang kesembilan ada strategi baca individual. Strategi ini diterapkan untuk menemukan kekurangan dan kesalahan sendiri. Yang ke-10 ada strategi baca kelas. Strategi baca kelas merupakan cara untuk memperbaiki tulisan secara klasikal. Strategi baca kelas dilakukan oleh siswa baik terhadap tulisan yang dibuat oleh siswa individual, kelompok, atau tulisan bersama. Yang ke-11 ada strategi pertemuan individual. Strategi pertemuan individual ini untuk mengkonsultasikan hasil tulisan siswa kepada guru secara individual. Yang terakhir yaitu strategi bahas bersama. Strategi bahas bersama merupakan cara menyempurnakan tulisan melalui pembahasan secara bersama-sama secara klasikal. Strategi bahasa bersama ini diterapkan untuk menyempurnakan pemilihan dan penempatan kata dalam kalimat dan paragraf. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Dari semua materi yang telah dipaparkan, jadi kita dapat simpulkan, langsung saja ke kesimpulan slide-nya. Nah, kesimpulan, strategi pembelajaran ialah cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk mencapai suatu tujuan dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa. Keberhasilan pembelajaran menulis ditentukan oleh cara guru menyajikan pelajaran menulis. Pelaksanaan merupakan kegiatan pengimplementasian pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan rencana tertulis atau tidak tertulis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Atau dengan kalimat lain, dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis adalah strategi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menulis di kelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, baik, mungkin sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.